Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang metode fenomenologi sosiohistoris kritis dan metode komparatif. Saya, Lailatul Faiza Anggraini sebagai pemateri pertama, Lokotus Sakinah sebagai pemateri kedua, Lucy Ayu Lestari sebagai pemateri ketiga. Untuk yang pertama yaitu metode fenomenologi. Metode fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Sebagai metode untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu, abstraksi refleksi filosofis kerap dipraktikkan oleh para fenomenolog dalam rangka menangkap maksud dari informan sebelum diekstrak ke dalam narasi yang mendalam. Untuk selanjutnya yaitu definisi fenomenologi. Definisi fenomenologi merupakan fenomena perlakuan diskriminatif yang berusaha untuk mengungkap apa kesamaan pengalaman hidup yang mendapat perlakuan diskriminatif dalam masyarakat serta bagaimana mereka mengalaminya. Saya akan menjelaskan tentang metode historis kritis. Metode sosiohistoris adalah suatu metode yang menonjolkan aspek sejarah dengan melihat suatu pernyataan yang mempunyai hubungan dengan waktu, tempat, budaya, dan lingkungan di mana tempat dan budaya itu tumbuh. Metode ini mendalami dan mengkaji Islam dalam aspek sejarah, contohnya mendalami Islam dengan cara meneliti sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Beberapa kritik teori kritis. Yang pertama ialah kritis atas tradisionalisme. Teori kritis sebagai teori emansipatoris pertama kali mengkritik tradisionalisme. Max Horkheimer dan teman-temannya meyakini bahwa teori-teori dalam tradisionalisme tidak berhasil dalam tujuan mereka untuk mencerahkan serta membebaskan manusia. Yang kedua ialah kritis atas masyarakat modern. Seperti dijelaskan oleh Transkroyer 1970, pandangan mazhab kritis adalah bahwa di masyarakat modern, represi yang ditimbulkan oleh rasionalitas telah menggeser eksploitas ekonomi sebagai masyarakat sosial dominan. Yang ketiga, teori kritis. Dalam pendidikan Islam, berbagai macam tawaran yang diajukan teori kritis sebenarnya juga merupakan tawaran yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan Islam, sebab kondisi pendidikan Islam sampai saat ini terasa sangat etis dan jauh dari praktis emansipatoris. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna perbandingan dan pendekatan komparatif. Makna perbandingan dan pendekatan komparatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata pendekatan, berarti proses, perbuatan, atau cara mendekati. Sedangkan komparatif yang berasal dari bahasa Inggris adalah bentuk kata sifat yang berkarya dalam perbandingan. Keunggulan metode komparatif: 1. Baik untuk berbagai keadaan. Yang kedua, menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Dan yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Kelemahan metode komparatif yaitu: 1. Tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sukar untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidiki. Sekian dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan dalam menyajikan materi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.